Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Amma ba'du, puji dohot syukur tu hadiratni Allah subhanahu wa ta'ala namasi mangalehen dihita sasudena jamaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah ta'ala. Ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, songoni jua nikmat kesehatan dan kesempatan. Bahat kita bersyukur tu Allah subhanahu wa ta'ala dohot meningkatkan iman do takwanita tu Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kelak di yaumil akhir kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua jamaah majelis taklim adalah umat yang senantiasa istiqomah mengikuti, mengamalkan segala apa petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak di yaumil akhir kita adalah termasuk sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Al-Ustaz Al-Mukarram Tuan Guru kita Ustaz Naborkat, beliau tidak bisa berhadir pada pagi hari ini dikarenakan satu dan lain hal, sehingga beliau mengamanahkan untuk membadalkan kajian kita pagi ini. Izin kepada Bapak Ibu Al-Fakir yang sedikit ilmunya ini menyampaikan satu dua buah kalimat
Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita di pagi ini melanjutkan kajian kita dari sebelumnya, yaitu tentang bagaimana adab-adab dalam bertamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna. Islam ini mengatur segala hal, mulai dari urusan bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya diatur oleh Islam. Oleh karena itu, Islam ini adalah agama yang sempurna. Itulah kenapa kita mendengarkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah Islam ini secara menyeluruh atau secara sempurna. Itulah kenapa di dalam Islam diajarkan bagaimana adab-adab di dalam kehidupan. Semua di dalam Islam ada adabnya. Baik itu adab bertetangga, baik itu adab bertamu, baik itu adab berorang tua, baik itu adab terhadap anak. Maka ini semua diajarkan oleh Islam sebagai kesempurnaan agama kita yang mulia, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab bertamu yang pertama yang sudah pernah kita jelaskan, yaitu meminta izin dan mengucapkan salam. Jadi kalau kita ingin bertamu, jangan lupa kita untuk meminta izin dan mengucapkan salam. Seorang tamu wajib hukumnya meminta izin dan mengucapkan salam tatkala hendak bertamu ke rumah tetangga. Jadi hukumna amang inang na mengucapkan salam dohot meminta izin ketika ingin bertamu adalah wajib hukumnya di dalam Islam. Oleh karena itu, tatkala hendak bertamu ke rumah tetangga, meminta izin disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara pandangan. Dalam hadis sahih dituturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal istizanu min ajalil basar." Yang artinya sesungguhnya dijadikannya izin itu untuk menjaga pandangan. Jadi asi iperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita mangido izin anggo bertamu aso tarjago nina binta pandangan. Adeh. Jadi indah langsung sembarangan masuk tu bagas nyalak ataupun mangaligi-ligi bagas nyalak. Karena apa yang ada di dalam rumah dari tetangga kita itu termasuk sebagai daripada aurat dari si pemilik rumah. Jadi termasuk di amang, termasuk di inang bagasan di bagas di tetangga ini adalah aurat bagi si pemilik rumah. Jadi indah ne badan sajo aurat. Ne bagasan di bagas ni tetangga ni bape amang inang termasuk di aurat ni tetangga ni ba. Maka nai perintahkan nabinta, idongkon nabinta tuita, sesungguhnya dijadikan izin itu untuk menjaga pandangan mata kita. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para tamu untuk meminta izin kepada tuan rumah tatkala ia hendak masuk ke dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an
Sebagaimana kita sebutkan di minggu-minggu sebelumnya di Quran surah An-Nur ayat 27 dan ayat 28. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di Quran surah An-Nur songondene tadongkon na lewat jelas doa Allah Subhanahu wa taala menukun bahwasana harus kita meminta izin. Dengan Allah berkata, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin. Kemudian apabila tuan rumah memerintahkan kita untuk kembali, maka kembalilah kita apabila kita tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam rumah. Songoni mainang diajarkan untuk menjaga kesucian dan lebih bersih bagi kita adab-adab di dalam bertetangga. Jadi aru mainang talak pintu ni bangas di tetangga di bay ade nganggo leba sembarangan masuk sebelum mengucap salam dan meminta izin kepada si pemilik rumah. Oleh karena itu di dalam Islam diajarkan bagaimana tata cara meminta izin. Imam Ibnu Katsir menuturkan sebuah riwayat yang menjelaskan bagaimana cara seorang tamu meminta izin kepada tuan rumah. Jadi mangidu izin penang adong di carana. On dijelaskan Imam Ibnu Katsir, beliau menuturkan bahwa dalam sebuah riwayat bagaimana cara seorang tamu meminta izin kepada tuan rumah. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Amir meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau saat itu sedang berada di dalam rumah. Laki-laki itu berkata, bolehkah saya masuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pembantunya, keluarlah dan temui orang itu dan ajarilah ia cara meminta izin. Pembantu itu berkata kepada laki-laki tersebut, ucapkanlah assalamu alaikum. Indah idong kuninang selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Indah songoni. Dia ada cara ninang dongkon nabinta ucapkanlah assalamu alaikum. Kalau si pemilik rumah itu adalah beragama Islam. Nang gosongon hai kan mula songon di Jawa misalnya kulonun ya kan dasoni nang. Jadi dongkon nabinta cara meminta izin untuk bertamu adalah dengan mengucapkan salam. Jadi nangkin ro sada bayui got masuk tu bagas nabinta bertamu indah diucapkonia salam melainkan idokonia mengido izin. Katanya seperti itu. Jadi cara meminta izin dalam bertamu ke rumah tetangga adalah dengan mengucapkan salam. Kemudian dari Qaladah bin Al-Hambal radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya ia pernah bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung masuk tanpa mengucapkan salam. Maka Nabi pun berkata, irji pakul assalamu alaikum udhul. Jadi roh sada bayu nang martamu tu balas ni nabinta langsung masuk indah mengucapkan salam. Ame dong kon nabinta irji.
kembali, irji ini bil amr, keluar jolo mulak, maka baru ucapkan salam. Fakul assalamualaikum uduhul, barulah kamu boleh masuk. Jadi ngasabinoto adong tetangga niba na lupa mengucapkan salam buat bertamu tu bagasan bagas, ngasala idong kon jajaran marsalam jolo. Na lupa donang kindongan marsalam, ucapkan jo salam. Karena ucapan salam merupakan sebuah doa kebaikan. Karena Rasulullah juga mencontohkan. Bagaimana tadi seorang laki-laki ini masuk ke rumah Nabi tanpa mengucap salam, lalu Nabi menyuruh dia keluar dulu, kemudian mengucapkan salam, barulah dia boleh masuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Jadi jika seorang tamu telah bertamu dan bertatap muka dengan pemilik rumah, bukan berarti ia tidak harus meminta izin dan mengucapkan salam. Bopenang madung ito koho pitwi, meidaho muko ni bayui, meidaho muko ni nakburi, nanggo berarti na langsung tolay masuk. Ade, meide jolo ni ba muko ni tetangga ni be. Bukan berarti itu adalah izin atau tanda sudah boleh masuk. Nah, jadi dikatakan di dalam kitab ini, sebab tatapan pandangan bukanlah izin dari pemilik rumah. Bobi marsi tatapan kaminang bukan berarti nama dung izinnya bahwa sana ibatola masuk tu bagasan bagas. Seorang tamu wajib tetap meminta izin dengan mengucapkan, bolehkah saya masuk? Idong kon dentong jolo tola de dongan masuk. Ulang jobos-jobos masuk. Bope mengucapkan salam, meida wajahne langsung masuk. Inda tola songon idong kon nabinta. Angkon lek idong kon doaya tola de dongan masuk. Tetap kita harus mengucapkan perkataan dengan mengatakan, bolehkah saya masuk? Jadi seorang tamu wajib tetap meminta izin dengan mengucapkan, bolehkah saya masuk ke dalam rumah Anda? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi juz 12 halaman 218. Dalam riwayat Bukhari dituturkan bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijada khalal basaru fala izna." Yang artinya, jika pandangan telah masuk, maka tidak ada izin baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Al-Mufrad. Jadi dari seluruh keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang tamu wajib meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Jika pemilik rumah tidak mengizinkan dan ia sudah mengucapkan salam 3 kali berturut-turut, maka ia harus segera kembali mengucapkan salam amang 3 kali. Les inda adong jawaban, maka ulang be paleleng-leleng jong-jong di jolo di pintu mulak me basongoni. Halo. Ulang bedokon kamu be nasat tak madongan ko nya. Halo, mulak masongoni adina. Karena sudah mengucapkan salam 3 kali, tidak mendapatkan izin, maka dikatakan adabnya di dalam Islam adalah kita lebih baik kembali ke rumah kita. Kemudian, jika pemilik rumah tidak mengizinkannya dan ia sudah mengucapkan salam 3 kali berturut-turut, maka ia harus kembali dan dilarang duduk menunggu di depan pintunya. Nangkon besi juk-juk ko inang ijolo di pintui, bopena adong isi jubukan. Mulak me basongoni. Kemudian seorang tamu boleh mengucapkan salam lebih dari 3 kali. Tola di Ustaz mengucapkan salam lobisian tolunoli. Dikatakan di dalam kitab ini, boleh seorang tamu mengucapkan salam lebih dari 3 kali jika ia yakin
bahwa pemilik rumah tidak mendengar salamnya. Olo rupa namar laguin dia dua anak muri bagasan bagasi. Olo kan, namar laguin dia pasangnya muski gogo indai bege benarohala. Anggona songoni inang idong kon labinta tola de mengucap salam lobisian toluno li. Tentong mana so kira-kira nasodong do nasongoninan matuluna diucapkan mulak meba. Tengok kira-kira tong nesi begini lo sangat agak tardau dapurnya, sangat agak terginjang pagarnya. Ulo, di bata inang naginjangan pagar di bagasite. Nah tadi dah be pintu na be. Nama main sistem main pencet bel. Maka ada yang di badungan ni palamar bel bagasi. Nasomong madatong titanggonet ini. Ulo, ana daw siyan pagar itu pinti indah bisa mengucap salam. Jadi anggo kira-kira nang adong kemungkinan na mengucap salami iba indah ibege nampuna bagas. Songon contoh na mungkin marmusik ya gogo-gogo maka on tola may idong kon nabinta lobi siyan tolunoli iba mengucap salam. Harana dugaan niba indai begeya ucapan salam nirukuni. Kemudian selain dalam kondisi seperti itu, seorang tamu harus kembali jika ia telah mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Selain nasongoni naninang, dung tulunoli akon tetap beta kembali meninggalkan rumah daripada tempat kita bertamu. Anggono sadong donang kemungkinan nasi begini bayui nasi begini nak bori ucapan salam ne ucapkan nangkin toluno. Ade omma adab nenang. Kemudian adab bertamu yang kedua adalah menyebut nama dengan jelas. Dung itoko inang tolukali nangkin pinti mengucapkan salam assalamualaikum. Maka yang kedua adalah menyebut nama kita dengan jelas. Mulai sampai nak tuan rumahi amang isi de dongkon guar mutangkas. Olo ulang dongkon guar samaran. Idongkon guar niba aude umat nisyaha. Idongkon takas de. Asa ulang ragu tetangga ni be. Sanga asa ulang mabiar tetangga ni be. Ente umpot na tong abor ngindohon ng kinro toko-toko. Olo rupa na mandokon kabar berita duka cita do kan. Toko-toko tong abor ngin. Mabiar dongan. Isedenya lek toko-toko semua ni nare mandongkon guarni ete. Jadi ang kon nidongkon do guarni ba jelas. On maadab na kedua. Na pertama nangkin mengucap salam. Tidak boleh lebih dari 3 kali kecuali ada kemungkinan tidak didengar. Maka yang kedua adalah ketika kita bertamu maka ucapkan nama kita dengan jelas. Jika seorang tamu ditanya oleh pemilik rumah siapa yang berada di luar, maka ia hendaknya tidak menjawab dengan berkata saya. Isede auminya. Iseho kan deme. Jadi ulang idongkon saja amang. Siapa di luar rumah? Saya nih. Isi si saya hon. Akon jelas-jelas di dokon. Olo sisa aunya. Ompot na panangkon narikan. Isi dehnya aunya. Isi au de umat nisyaha. Ya kan? Jadi akon idokon do guarne jelas. Jadi tidak boleh seorang bertamu ke rumah tetangga dengan mengatakan saya. Akan tetapi dijawab dengan nama yang terang. Dalam Sahihain diriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah berkata, "Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqtu al-baba faqala manza fakultu ana faqala ana ka'annahu karihaha." Yang artinya saya meminta izin untuk bertamu ke rumah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa itu?" Saya menjawab, "Saya." Rasulullah SAW menjawab, saya. Seakan-akan beliau membenci jawaban itu. Nah, jadi nangkin roh bayuan martamu tu bagas dina binta. Waktu isa pena binta isi dene luari, dijawab bayui au. Maka Nabi pun menjawab dari dalam rumah, au. Saya. Seolah-olah Nabi membenci jawaban dari laki-laki itu. Roh sada-sada halang inang martamu tu bahas bukan. Assalamualaikum. Isede au nimmu. Ini ya kan. Tersongoni medongkon nabinta. Jadi Nabi tidak suka dengan ucapan laki-laki ini yang berkata au. Saruitan tersongoni mah. Nah, jadi ulang doi jawab songon nangki nanti au saya. Mapu bisa nampuna bagas isi deh auliknya isi ho au nih narintik dohong. Oh no, udah ngantong idongkon au angkon idongkon dogwar niba jelas on ma'adab bertamu. Imam Qurtubi berkata, sesungguhnya Nabi SAW membenci akan ucapan yang berkata saya. Nabi tidak suka dengan ucapan seperti itu. Hal itu dikarenakan jawaban semacam itu tidak mudah dikenal oleh pemilik rumah. Anggontong idongkon inang au ninna tentu borat me ira senam puna bagas mengenal sangai si tamu naget roy. Ade, dia mentong inang ni balik di ibalik di dinding, ibalik di pintu teh. Oh no. Tuntong ida wajah. Makana ulang idongkon au saya niya. Jadi dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa seorang tamu hendaknya menyebut namanya dengan jelas sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abu Musa radhiyallahu anhu. Imam Qurtubi menuturkan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Umar pernah bertamu ke rumah Rasulullah. Jadi sahabat mulia Umar bin Khattab, tanda mulia Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun khalifah nake kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab pun inang mertua ni Nabi sekaligus menantu Nabi. Jadi Umar bin Khattab mertua sekaligus menantu sekaligus sahabat. Arana boruni Umar ini kahi Nabi Imah Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi nomor sibuatan dia lain. Umar adalah mertua sekaligus sahabat sekaligus menantu. Jadi Umar pernah bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedangkan beliau sedang berada di ruang minum. Jadi waktu Umar bertamu tu bagas dina binta, Nabi sedang berada di ruang untuk minum. Umar berkata, "Wassalamu alaika ya Rasulullah." Assalamu alaikum ayadakhulu Umar. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum, bolehkah Umar untuk masuk? Imam Qurtubi di dalam tafsirnya juz 12 halaman 217 menjelaskan tentang hadis ini. Dalam Sahih Muslim dinyatakan bahwa Abu Musa bertamu ke rumah Umar dan berkata, "Assalamualaikum hadza Abu Musa, assalamualaikum haja al-Asy'ari." Assalamualaikum Abu Musa, assalamualaikum ini al-Asy'ari. Artinya dalam dua hadis ini
hadis bertamunya Umar ke rumah Rasulullah, hadis bertamunya Abu Musa al-Asy'ari. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa mereka bertamu mengucapkan salam dan menyebutkan namanya dengan jelas, kemudian meminta izin apakah boleh masuk atau tidak. Nah, rantung hidung kuninang, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ayadakhulu Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum apakah Umar boleh masuk. Berarti kita ayah mula bertamu tu tetangga, assalamualaikum audoon umat ni sibutet tola dedongan masuk kan tersoni mah kira-kira. Dongkon kamu warne tangkas ulang assalamualaikum audoon tola do masuk ya. Ise do audoon inda itandalak sange ise audoon. Jadi angkon idong kondo guarne jelas. Umma adab bertamu ni ajarkan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakadua dokon goar dohot jelas, kemudian tidak boleh masuk sebelum meminta izin untuk masuk. Bope madung marsi tatapan mukonila umma adab bertamu nakidua nakatoluinang berdiri di sisi kanan atau kiri pintu rumah. Jadi mulaon pintu inang ulang ko jongjong di jolone. Idia deh ba Ustad jongjong di samping. Asa songoni harana naron mula ibuka nampuna bagas pintu inang, aso ulang langsung tarida tu bagasan bagas. Harana na pedo mangido izin ibanangkin nagot masuk. Karena isi di dalam rumah merupakan aurat bagi si pemilik rumah. Kalau ompot namaran dukanduk binangkinkan roh toko-toko na tersosok lubahi membukana. Jadi makana mula martaminang adabna ulang jongjong di jolo pintu, jongjong di samping ni pintu. Di samping kiri atau kanan. Seorang yang bertamu di rumah tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, sebaiknya berdiri di sisi samping kanan atau di sisi samping kiri daripada pintu si pemilik rumah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertamu di rumah seseorang, beliau tidak pernah berdiri di tengah-tengah pintu. On ma'adab ni nabintena. Nabi yang bertamu ayah, najunga dan nabinta jongjong pas itonga-tonga ni pintu. Manopi di nabinta mulai inda tu kiri, mulai inda tu kanan di pintu. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika bertamu di rumah seseorang, beliau tidak pernah berdiri di tengah-tengah pintu. Akan tetapi beliau berdiri di samping kanan atau di samping kiri daripada pintu rumah. Kemudian berkata, Assalamualaikum. Imam Abu Dawud menuturkan hadis ini dari Abdullah bin Basr. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil albab min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-ayman awil aisari wa yaqulu assalamu alaikum wa dzalika anna dura lam yakun 'alaiha yauma idin syatur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendatangi pintu satu kaum atau bertamu, beliau tidak menghadap ke depan pintu tetapi menghadap pilar pintu sebelah kanan atau sebelah kiri, lalu berkata assalamualaikum. Yang demikian itu karena rumah-rumah saat itu tidak memiliki tirai. Jadi bagas na jolo inda dong tiri di jolo di pintu langsung. Jadi nganggo salinang ibain tiri di jolo di pintu. Jadi mula mertamu tamu ni bei inda langsung tarida tu bagas. Dibantungkan ibinnya di tiri ipangolat, adong tiri ipangolat tu dapur. Asaulang langsung tarida tu dapur. Adong tiri di jolo pintu,
Jadi ngasalai ibentiri di jolo pintu. Anggona jolo berdasarkan hadison inda dong tire ni alak na jolo di jolo pintu jolo. Makanan Nabi mula mertamu inda langsung jongjong di jolo ni pinti, melainkan beliau berada di sisi kanan atau melainkan beliau berada di sisi kiri. Songonon ma adab bertamu. Kemudian disebutkan lagi dari Abdullah bin Basar, seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, Nabi SAW jika mendatangi pintu dan akan meminta izin, beliau tidak menghadap pintu atau berada di tengah pintu, akan tetapi beliau berada di sebelah kanan atau kiri. Jika diizinkan beliau masuk, jika tidak diizinkan beliau kembali. Jadi berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri pintu lebih bisa menjaga pandangan. Jadi tujuan nenang menjago pandangan mata. Jadi ulang langsung iba jongjong di jolo ni pintu. Sebab jika bertamu berdiri di depan pintu, ia bisa melihat langsung tuan rumah yang sedang berada dalam kondisi membuka aurat atau melakukan sesuatu yang ia tidak senang jika terlihat oleh orang lain. Jadi tujuan nenang seulang langsung tarida mata niba sanga aurat ni nampuna bagas sanga namo ado nampuna bagas. Jadi jika tamu mengetuk pintu sedangkan pintu dalam keadaan tidak tertutup, maka pandangan tidak akan terjaga dari sesuatu yang tidak disukai tuan rumah. Ompot inang roy mamartamu pintu ni bagas ni tetangga ni bay nanggona tertutup misalnya. Kadang-kadang rai di daboy nang martami ba inda jok ruang mangida na martami mula ompot langsung roya tatap tu bagasan bagas ni bakan soni deh. Jadi makana na perluan ijago pandangan maton. Mula sonin tong kianan na di sabola kanan meba sanga di sabola kiri. Baru ucapkan salam. Dung mangilajin nang kindang ucapkan salam baru sapaan sanga tolado masuk sanga indah. Adon menjaga aurat daripada si pemilik rumah. Perluna. Jadi inang, jika seseorang meminta izin kepada tuan rumah, kemudian tuan rumah menjawab, tunggu sebentar. Rada dah bosong ini kadang hilang kan? Itu ko pintu ni, assalamualaikum, audoon umat nisyaha, tola dodongan masuk, pente jolo satok kinyar. Yung ada di nang suni, yung ada kan ayah. Pente jo satok kinda ni ya, ompot nama rampar desi pakaian, ompot nama rampar desi kotoran. Makanya dong kon tuan rumah, pente jolo satok kinnya. Jika si tuan rumah mengatakan tunggu sebentar hingga saya keluar, maka lebih baik ia duduk menunggu di tempat yang telah disediakan. Pete jolo satok kinda paju meisi ni ya. Mulai dong kon nampuna bagasong ini nang paju meisi. Ande tentang gole si dong kon ni do tola hoju isi ulang ko jugu. Tenang kimecap kon ko toluka di salam inda dong jawaban. Les juk ko isi kan. Ngatole. Kecuali idong kon nampuna bagas, pente satok kinda paju meisi ni ya. Anggusonin tong inang paju meisi teh. Maka kalau tuan rumah berkata, tunggu sebentar hingga saya keluar, maka lebih baik ia duduk menunggu di tempat yang telah disediakan atau berada di sisi pintu. Atau dia tetap berada di sisi pintu sebelah kanan atau di sisi pintu sebelah kiri. Isi maksudnya pendek. Kemudian Muawiyah ibnu Khudais berkata, Qadamtu ana Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, fasta'zantu alaihi faqalu li makan
makanuka hatta yakhruda ilaika faqa'adtu qariban min babihi qala fakhraja ilayya, yang artinya Muawiyah ibnu Khudais berkata, saya pernah menemui Umar bin Khattab. Jadi juga ada bayon kot marsudon Umar bin Khattab, lantas ia meminta izin kepadanya. Orang-orang lalu berkata, duduklah di tempatmu sampai dia keluar menemuimu. Maka aku duduk di dekat pintunya, lalu Umar radhiyallahu anhu keluar menemuiku. Jadi nang mulai suruh juguk, maka ibaju juguk jolo pente Messi ininya, maka paju Messi teh. Kadang-kadang adong dentong jugukan jolo di bagasi, dentong inang mulana adong jugukan, lek tetap masuk ni pente samping kiri atau kanan, ulang langsung di jolo di pintu. Inilah adab bertamu yang ketiga, berdiri di sebelah sisi kanan atau berdiri di sebelah sisi kiri. Yang keempat adab bertamu adalah tamu mengetuk pintu dengan suara yang cukup. Mengetuk pintu dengan suara yang cukup. Sacukup na pinang gogone. Ulang sangat tersonggot pemilik bagas. Di ini semangat na magogotu panokone. Olo, kira-kira agak tersedang pesongoni panokoni pintu itu na. Olo, ulang magogotu. Olo, nang konsanga maroban toko. Pakai tangan pesongoni ayah. Jadi on adab bertamu na keopat, mengetuk pintu dengan suara yang cukup. Jika tamu mengetuk pintu rumah tetangganya, hendaknya tidak dilakukan dengan keras. Ulang magogotu inang. Akan tetapi dengan ketukan yang lembut. Jadi marsajar jole inang manoko pintu. Ada nang marsajar. Olo, marsajar di bagas manoko pintu na lembut. Kira-kira inda tersonggot tetangga ni be. Olo, magogotu panoko ni tersonggot na manampuna bagas. Jadi hendaklah ketukan mengetuk pintu itu dengan suara yang ketukan yang lembut, tidak keras atau terlalu pelan. Mapalan tupe indah pade, olo masuk tu, terbegit. Indah tola magogotu, indah tola masuk tu. Jadi songon dia dostat yang sedang saja. Jadi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu lembut, tidak keras atau tidak terlalu pelan. Yang penting kira-kira pemilik rumah mendengarkan ketukan tersebut. Kira-kira tarbege nampuna bangas, tarsongoni mapargogona. Maka na udong konangkin latihan jolo, mula songonon kira-kira panokona, tarbege doroy sanginda kan sunima. Olo, ulang masuk tu se. Naron ipasalaho ng punabagas marodo dengan martamu hodo no sumambigi nimu rupa na nasok tudo panoko ni olo. Makana latihan jolo yung sudong ko latihan manoko pintu ngasalay latik-latik di bagas. Jadi menjelaskan ini Anas bin Malik berkata, wa anna abawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil azofir, yang artinya pintu-pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diketuk dengan kuku-kuku jari saja. Jadi mengetuk bagas ni Nabi alai pintu ni Nabi dohot kuku ni sasilon. Dohot kuku. Arana mula martami matu bagas ni Nabi inang inda tole gogo suara niba. Mula namadung junga dake barangkat umroh. Adong di ahebo antara mimbar Nabi makam Nabi, bahkan di makam ni Nabi adong si tertulis ayat ni Allah Ta'ala, larangan meninggikan suara kepada Nabi. Termasuk di adab inda tola gogo suara ni batu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namola keiba umroh ziarah tu makam ni Nabi ngatole nang gugu suara si arana as iadab tu nabinta bope nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madung meninggal dunia
tai mula ziarah tu makam ni Nabi inda tola disi gogo-gogo suara. Maka nama ucapkan salabi pe sekedar iba mi membegena. Dia assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, alayka ya Habibullah, alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Jadi indah tu lagu suara. Makanya sahabati mula martamu tu bagas ni Nabi mereka mengetuk pintu rumah Nabi dengan menggunakan kuku-kukunya. Ini berdasarkan penjelasan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pintu-pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diketuk dengan kuku-kuku jari saja. Jadi ketukan yang kasar dan terlalu keras tentunya akan mengganggu tuan rumah. Mola agak tergogoda boy nang panukon di pintu ni bagas ni. Amin inang puna bagas. Kira-kira nang. Mola ro tua musuh ni. Tarsonggot. Wah tarsonggot na may badungan niya. Ato nago sumadungan nagot martabi ni be. Na bisa bilang apalan kan ni. Maka naman ako pinti pe. Adong dikira-kira songon dia para gogona. Olo. Maka na ilati nangkin. Mula sahabat martamu itu bekas Nabi, mereka mengetuk pintu rumah Nabi dengan menggunakan kukunya. Jadi tidak boleh kita mengetuk pintu rumah tetangga yang terlalu kasar, terlalu kasar atau terlalu keras. Tentunya akan mengganggu tuan rumah, lebih-lebih lagi saat itu tuan rumah sedang tengah beristirahat. Napas dontong inang namar istirahat di tuan rumah, istirahat siang teh roy bagok martamu adong hajat niba, maka angkon ijago de perasaan ni tuan rumah ompot na lagi istirahat dia nasangan na lagi modom. Maka na diagak makira-kira mula mengetuk pintu ni bagas ni tetangga ni be inda magogotu inda maasutu, karena boleh jadi tetangga kita itu sedang dalam keadaan letih atau dalam keadaan lelah. Bisa dibayangkan betapa kesalnya tuan rumah bila ia mendapati pintu rumahnya digedor dengan keras. Rade kadang goyak rote nang mularo tetangga ni be tamu ni be manoko pintu nasantak gogona. Olo goyak lorong kira-kira. Olo kan rade kadang goyak roni bade. Maka na manoko pintu dia adong adabna, adong aturanna. On maadab bertamu nakaopat mengetuk pintu dengan secukupnya. Kemudian yang kelima, tidak mengintip ke dalam rumah. Madab na kelima, inda tola mengintip tu bagasan bagas. Seorang tamu tidak boleh mengintip ke dalam rumah orang lain. Ia harus tetap menunggu di luar pintu dan tidak boleh mengintip ke dalam rumah, baik sekedar melihat ataupun untuk mencari pemilik rumah. Nang konsi mengintip-intip ibadah nang. Debe itu kiri ya. Ibu kan sutik ngamo dolang anam puna bagason dia. Aranya kerap nih rahasia teh. Ngatule nang ini. Nang konsi manukir-nukiri ba. Nang konsi mengintip-intip ibadah tu bagasan ba. Tu bagasan bagasia teh. Penti masuk ini. Jadi seorang tamu tidak boleh mengintip ke dalam rumah orang lain. Ia harus tetap menunggu di luar pintu dan tidak boleh mengintip ke dalam rumah, baik sekedar melihat ataupun untuk mencari pemilik rumah. Dalam hadis sahih dinyatakan, Anas bin Malik berkata, anna a'rabiyya ata baita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa alqama ainahu khasama albabi fa akhadha sahman audan muhaddadan fatuha al-a'rabi liyafqa'a aina al-a'rabi fadhahaba faqala amma innaka law sabatta lifaqatu ainaka, yang artinya ada seorang badui ketemu dengan alak baduyon alak sian kampung-kampung na tinggal i pelosok manedokon Arab badui
orang yang tinggal di pelosok. Ada seorang badui pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lalu mengintip pada celah-celah pintu. Mengintip-intip bayon tu bagas ni Nabi. Adong mungkin tari dia celah-celah ni pintu, mengintip itu bagas ni Nabi ta. On alak badui. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil busur anak panah atau sebuah kayu yang tajam dan mengarahkannya pada orang badui itu untuk mencongkel matanya. Ibuat nabinta panah, anak ni panah ni, buat itu suk nabinta mata ni alak badui na mengintip-ngintip celah di pintu. Allah, makanya nang indah tola mengintip-ngintip. Ade, nang kon siligi-ligi berhak de tuan rumah iju jari mata na mengintip-ngintip ibo. Allah. Aron tong intip-intipon niya tubakas nang penti masongoni sobar mo nang kon siligin-ligin ngin celah-celah media doray nang punam nang kon ina penti masongoni arana nabinta buat nabinta anak ni panah buat mencucuk mata ni bayu Arab bagian arana ini termasuk adab nang kon si mengintip-intip. Kemudian Nabi mengambil anak panah untuk mencongkel mata dari laki-laki itu agar dia pergi meninggalkan rumah beliau. Beliau lantas bersabda, kalau sekiranya engkau tetap diam, maka aku akan mencongkel matamu. Sugare leso bayu isi, ni congkel ni Nabi mata ni bayu. Olo. Ima so ben inda tolana mengintip-intip tu bagasan, bagas nyalak. Kecuali bagas Minang. Anggo bagas muntung ruang bisiti. Nah, tunggu bagas nyalak ulang intip-intip. Pente masongoni tuan rumah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Mammala'a ainuhu min qa'ati baitin qabla ay yu'zana lahu faqad fasaqo." Yang artinya siapa saja yang melihat ke dalam rumah sebelum diizinkan pemilik rumah, maka dia telah berbuat fasik. Artinya nang perbuatan fasik mete, perbuatan tercela. Malah mengaligin batu bagasan nyala sebelum meminta izin, maka itu termasuk sebagai perbuatan yang tercela. Sebagian besar ulama memahami hadis ini secara zahir, artinya jika seorang mengintip rumah orang lain, maka pemilik rumah berhak menusuk atau mencongkel mata orang yang mengintip-intip ke dalam rumah. On berbeda pendapat ulama. Sebagian mandongkon memahami hadis ini Nabi memang tola icucuk mata ni alak nama ngintip-intipi. Sebagian ulama berpendapat hadis ini bukan makna sesungguhnya, melainkan adalah bahwasanya larangan yang amat keras bagi seseorang untuk tidak boleh mengintip-intip ke dalam rumah yang bukan miliknya. Ate, nerang kuinang tersongoni pembahasan tentang adab-adab bertamu dari adab 1 sampai adab kelima. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang berikutnya insyaallah adalah adab jika tuan rumah laki-laki tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anong nawag marasaba? Nadong. Wala nadong. Mari kita lanjutkan dengan bacaan zikir kita. Rabbana tubina wa jama'an samlana biha bimilana fa'alaihi salam. Rabbana Rabbana anta rahimuna huwa syafi'una hina yaumin nidam wa huwa yaskilana fahani alana bijawaril imam
إننا جاءنا به يا سعدنا فأذاب لنا أمتي يا سلام قد صفى وقتنا ورغى عيسنا به يا بهتنا ووفانا المرام من أراد بنا بما جمعنا حسبنا ربنا عند كيد العالم ربنا ينام بالتقى في الدنا من أزامنا لا نخاف الزحام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الإقام بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الإقام بيننا مقر السلام ربنا ولآبائنا الإقام بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا والإخواننا مسلمين يا سلام فزن ديننا من ديون احمينا واهتمام بالتقى عند حسن الختام والصلاة على وعلى يا رب المولى هذا أهل المقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا لا تعايسنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم احينا بالإيمان وامتنا بالإيمان واصرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم يا الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا أمورنا في رمضان يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والصحة والبركة على كلهم جماعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى ما شاء الله بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم والحمد لله رب العالمين. Soal dua, lanjut tuan. Ndak, malah lu